Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, pada konten kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan ya yang muncul pada video-video sebelumnya tentang budidaya tanaman asolla ini. Ada beberapa pertanyaan yang pada intinya sama ya, menanyakan apakah eh, kolam asolla itu tidak menjadi tempat bertelur bagi nyamuk ya, sehingga menghasilkan jentik nyamuk, sahabat YouTube. Ya, jadi seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Ya, dan pada konten kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan berdasarkan pengalaman saya selama membudidayakan tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, yang pastinya ya, selama saya membudidayakan tanaman asolla beberapa tahun terakhir, itu di kolam asolla yang saya kembangkan, saya tidak pernah menemukan jentik nyamuk, sahabat YouTube ya. Saya tidak pernah menemukan jentik nyamuk, sekalipun ya setiap saya memeriksa air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, jadi di sini saya bisa memberikan informasi bahwa selama kita melakukan perawatan tanaman asolla secara optimal ya, ketika tanaman asolla kita tumbuh subur, berkembang dengan baik, dan bahkan bisa tumbuh hingga 30% per hari ya, maka dalam kondisi ideal seperti itu, maka nyamuk tidak akan bertelur pada kolam asolla. Ya, seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin bisa mendukung pernyataan saya ini, bahwa saya tidak pernah menemukan jentik nyamuk sekalipun pada air yang menjadi media budidaya tanaman asolla yang saya kembangkan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, bahwa dengan kita melakukan proses pemeliharaan secara optimal, terutama proses pemupukan secara teratur, begitu pula dengan pengadukan media budidaya tanaman asolla secara berkala, secara rutin ya, maka nyamuk tidak akan bertelur pada air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Mengapa demikian? Sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya nyamuk menyukai air yang sifatnya jernih dan cenderung bersih untuk menempatkan telurnya yang nantinya akan berkembang menjadi larva atau yang sering kita sebut sebagai jentik. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi dengan melakukan proses pemupukan yang teratur, kita melakukan proses pengadukan, maka kondisi air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu akan selalu kotor. Ya, akan selalu kotor karena mengandung bahan-bahan organik yang merupakan sumber unsur hara untuk tanaman asolla. Kemudian kita lakukan proses pengadukan, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa airnya tidak akan pernah terlihat jernih dan bersih, sahabat YouTube. Ya, dan itu merupakan kondisi yang paling dibutuhkan oleh tanaman asolla untuk tumbuh dan berkembang. Jadi itu yang pertama, sahabat YouTube ya. Jadi mengapa saya katakan saya tidak pernah menemukan jentik nyamuk di kolam asolla. Terus yang kedua, sahabat YouTube, ketika tanaman asolla kita tumbuh berkembang dengan baik ya, maka seluruh permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu akan selalu tertutupi oleh tanaman asolla. Ya, misalkan hari ini kita memanen tanaman asolla, anggaplah sekitar 1 kilogram misalnya ya, sehingga ada bagian yang terbuka pada tanaman asolla, namun pada esok harinya itu akan tertutup kembali. Ya, permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu akan tertutup kembali karena memang tanaman asolla tumbuh setiap hari dengan pemeliharaan yang baik, bisa mencapai 30% per hari pertumbuhannya. Jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi tidak ada kesempatan bagi
nyamuk untuk menempatkan telurnya di media budidaya tanaman asollah atau di dalam air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Kemudian yang ketiga, sahabat YouTube, di dalam kolam asollah itu sebenarnya tumbuh berbagai macam makhluk hidup ya. Salah satunya itu adalah anak katak atau yang kita sebut dengan berudu atau kecebong. Yang mana kecebong ini merupakan predator bagi jentik nyamuk ya, seperti itu. Ya, jadi kalaupun misalnya nyamuk itu bertelur pada kolam asollah, ya akan jentiknya itu akan dimakan oleh kecebong ataupun hewan-hewan lain yang hidup di dalam air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi setidaknya ada 3 alasan mengapa tanaman asollah ya atau kolam asollah itu tidak menjadi habitat daripada jentik nyamuk ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin ini informasi dari saya. Jadi selama kita melakukan proses pemeliharaan tanaman asollah, kita selama melakukan proses pemupukan, pengadukan media budidaya tanaman asollah secara berkala, sahabat YouTube tidak perlu khawatir ya, nyamuk tidak akan bertelur pada media budidaya tanaman asollah. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.